mari kita berdoa. Kami bergembira oleh karena di hari perhentian ini, kami boleh datang dan beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Kami menantikan firman dan kiranya roh-Mu yang kudus membawa kami kepada kelimpahan daripada firman. Membuat kami mengerti dan kemudian kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita sudah sampai di dalam bagian penutup daripada surat 1 Yohanes. Ya, kita sudah coba menelusuri kitab ini dan kita belajar banyak. Sekarang kita sudah sampai kepada bagian penutup dan Yohanes memberikan beberapa catatan terakhir tentang kehidupan iman orang percaya di dalam Kristus. Saudara, mari kita membaca 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang kelima, 14 dan 15, 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jika kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Saudara, Yohanes membuka akan catatan di dalam ayat yang ke-14 dengan sebuah kata, dan inilah. Dan inilah. Kata ini menjadi satu kata yang penting sekali. Oleh karena kata inilah itu mengkaitkan antara bagian yang ia bicarakan tentang doa dengan bagian yang ia bicarakan sebelumnya. Saudara, sebelumnya ia berbicara tentang kepastian kehidupan yang kekal. Itu adalah poin penting yang Yohanes ingin supaya setiap orang percaya tahu. Dan bukan hanya tahu, tapi mereka harus tahu bahwa mereka memiliki kehidupan yang kekal. Kenapa demikian? Oleh karena terpaan daripada ajaran doketisme yang mengatakan bahwa Yesus, kehadirannya atau tubuhnya itu hanya bayang-bayang saja, itu mempunyai implikasi serius dalam kehidupan iman. Yaitu kalau demikian, maka Kristus tidak pernah sungguh-sungguh menderita di kayu salib. Kristus tidak pernah mengalirkan darah. Kristus tidak pernah mati di kayu salib. Kristus tidak pernah mengalami semua itu. Ya, sehingga ini merupakan sesuatu hal yang kemudian membuat iman Kristen itu menjadi gamang sekali. Betulkah penebusan ini? Bukankah kita sebelumnya mengetahui bahwa Kristus datang, mati, dan bangkit bagi penebusan kita? Kalau dia tubuhnya hanyalah bayang-bayang semu saja, maka berarti iman kita pun juga iman yang semu saja. Iman kita tidak mempunyai dasar yang kokoh. Itu sebab kenapa Yohanes kemudian mengatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini sebuah proklamasi bahwa kalau kamu memiliki anak, yaitu Kristus di dalam hidupmu, kamu memiliki hidup yang kekal. Oh, kita tahu semua itu. Bahkan banyak orang percaya sepanjang abad dan tempat sampai sekarang ini pun juga mengetahui. Ada kalimat-kalimat yang berkata bahwa kita percaya kepada Kristus, kita memiliki kehidupan yang kekal. Kita percaya kepada Kristus, maka Yesus akan dalam penebusannya akan membawa kita untuk bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Memang kita menemukan semua itu. Tetapi herannya, saudara, di dalam perjalanan iman kita, kemudian kita mulai berkata, apakah ini sungguh-sungguh terjadi? Apakah ini sungguh-sungguh benar? Itu sebab tidak heran kalau Yohanes berkata, di dalam ayat yang ke-13 dengan kalimat pertama dia menegaskan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya dalam nama anak Allah, kamu
tahu bahwa kamu harus memiliki hidup yang kekal. Ada kata penting yang muncul dalam bagian ayat 13 itu, yaitu kamu harus tahu. Kalau saudara membawa Alkitab fisik saudara, tolong garis bawahi kata tahu di Alkitab saudara. Kata itu mempunyai implikasi yang penting, dan ini ada kata yang berperang melawan ajaran doketisme. Ya, ajaran doketisme membuat iman itu menjadi mengambang. Kita menjadi tidak jelas apakah keselamatan itu sesuatu hal yang pasti atau tidak. Apakah keselamatan itu sesuatu hal yang mempunyai fondasi atau mengambang. Itu sebab Yohanes berkata, kamu tahu. Dan bukan hanya tahu sebenarnya, kamu harus tahu bahwa kamu memiliki kehidupan yang kekal. Itu seperti sebuah paku bumi, daripada sebuah bangunan yang akan dibangun tinggi sekali, dia harus menancap dengan kuat sekali di dalam tanah. Oleh karena paku itu akan memberikan kekuatan untuk bangunan yang dibangun. Setinggi apapun, maka semakin dalam paku itu ditancapkan ke dalamnya. Seberapa besar bangunan itu, maka juga seberapa besar dimensi daripada paku bumi itu. Saudara-saudara, ini adalah yang Yohanes soroti. Dia melihat setiap orang Kristen harus memiliki sebuah fondasi yang begitu kuat, tidak mudah tergoncangkan. Oleh karena apa? Oleh karena ada banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak memiliki kepastian, sama seperti yang diajarkan oleh orang di dalam kekristenan. Mereka berkata, orang Kristen terlalu sombong, orang Kristen terlalu angkuh, orang Kristen terlalu besar kepala dengan mengatakan kamu percaya kepada Kristus, maka kamu memiliki kehidupan yang kekal. Sementara kami berjuang setengah mati untuk mendapatkannya. Saudara, orang Kristen bukan sombong, bukan angkuh, bukan besar kepala. Mereka memberanikan diri, memegang janji daripada firman Tuhan. Apakah ini salah? Firman Tuhan berkata demikian, maka kita memegangnya. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk membangun sebuah ide atau konsep tentang keselamatan. Kita membangunnya oleh karena firman berkata. Firman berkata apa? Jikalau kamu memiliki anak, kamu memiliki hidup. Kalau kamu tidak memiliki anak, yaitu tidak memiliki Kristus, kamu pasti tidak memiliki hidup. Pernyataan ini adalah satu bagian, tetapi implikasinya Yohanes berkata, kamu harus tahu kalau kamu memiliki kehidupan yang kekal. Nah, Yohanes sudah berbicara panjang lebar tentang aspek ini. Sekarang tiba-tiba dia kemudian seperti berubah daripada alur pikirannya. Dia kemudian berkata, dan inilah keberanian percaya kita. Kata dan itu kemudian seperti mau menarik konsep tentang keselamatan kekal dan kemudian menuju kepada implikasi praktikanya. Apa itu? Dan inilah keberanian percaya kita bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta segala sesuatu di dalam menurut kehendak-Nya. Dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Apa kaitannya dengan cerita hidup yang kekal dengan konsep doa ini? Apa kaitannya? Dan kedua konsep besar ini dikaitkan dengan kata dan. Dan itu sudah mau mengatakan, sekarang kamu sudah tahu, sekarang saya mau mengajak kamu bagaimana mengalami kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana mengalami kebenaran akan kehidupan yang kekal itu di dalam kehidupan kita. Dan Yohanes berkata tentang doa. Doa ini seperti sesuatu hal yang ditambahkan. Ya, seperti suatu hal ditambahkan setelah dia bicara tentang kebenaran doktrinal yang besar sekali itu. Dan ini sedang mengatakan bahwa ia sedang mau membawa kebenaran itu applicable di dalam kehidupan orang percaya. Kita memang telah memiliki kehidupan kekal sesuai dengan janji Allah, tetapi kita juga tetap memiliki kehidupan di dalam pergumulan, bukan? Kita juga tetap memiliki banyak sekali pergumulan-pergumulan di dalam kebutuhan-kebutuhan. Baik yang kita rasakan sekarang maupun yang belum kita akan alami. Kita akan mengalami banyak kebutuhan-kebutuhan yang dibungkus oleh kekhawatiran, kecemasan, dan banyak hal. Dan itulah kemudian Yohanes berkata, kamu boleh berdoa. Silakan kamu boleh berdoa.
Ya, di dalam catatan dalam kitab Filipi bahkan Paulus berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah dalam segala keinginanmu kepadanya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka di sini kita melihat doa itu seperti menarik kebenaran daripada Allah yang kita miliki ke dalam sesuatu hal yang bersifat applicable. Sebab kalau tidak, maka kebenaran itu hanya seperti sebuah menara gading yang ada di sana. Sebab kalau tidak ada doa, maka kebenaran tersebut seperti sebuah kebenaran yang terpisah dari kita. Itu sebab tidak mengherankan kalau ada banyak orang yang berkata, teori. Ya, kita bahkan ketika mendengarkan ajaran-ajaran kebenaran tentang Allah dan tentang Dia yang kemudian memperhatikan, Dia yang menjawab doa kita. Tapi kalau kita tidak berdoa, kita akan berkata, teori itu semuanya. Dan tiap kali kita mendengarnya seperti hati kita tertusuk-tusuk ke dalamnya. Bagaimana mungkin Allah ada di sana dan kami di sini dan kami semua mempunyai berbagai kebutuhan, dan ketika kami menyampaikan itu kepada Dia, seakan-akan sorga tutup mulut. Tidak bicara apapun juga. Sehingga doa menjadi sesuatu hal yang sudahlah, kalau saya menaruh harapan kepada Allah dalam doa, setiap kali saya berdoa itu menyakitkan hati. Oleh karena setiap kali saya berdoa, sepertinya kalimat demi kalimat doa saya itu terbang di bawah angin saja. Dan kemudian saya tetap tinggal dalam semua pergumulan-pergumulan yang ada. Nah, disinilah kita melihat bagaimana kemudian doa itu menjadi sesuatu hal yang bersifat praktika sekali. Tapi doa yang praktika tersebut harus mempunyai fondasi, harus mempunyai dasar yang kuat sekali. Harus mempunyai dasar di mana kita berani berbicara kepada Allah. Ya, kalau tidak, kita akan merasa kepastian kehadiran Dia itu hanya sebuah wacana belaka. Tidak ada satu hal yang detail. Dan bahkan ada banyak orang yang kemudian datang kepada Dia pun kemudian menjadi ragu-ragu dan khawatir. Ya, yang pertama adalah orang-orang yang kemudian datang kepada Dia dengan berkata, terlalu jauh jaraknya antara kita dengan Dia. Terlalu jauh sekali. Apa yang mau dapat kita harapkan daripada Dia? Dia seperti Allah yang ada di seberang sana. Dia seperti Allah yang tidak akan terhampiri. Dia seperti Allah yang duduk di tempat kudusnya dan kita ada di tempat ini. Sehingga doa-doa kita tidak akan pernah mencapai Dia. Maka kita akan berkata, teori. Hanya teori saja. Itu hanya teori yang menenangkan hati saja. Tapi apakah hasilnya seperti apa? Biarlah kita berjuang sendiri. Itu pergumulan yang pertama. Pergumulan yang kedua adalah, aku terlalu berdosa. Sehingga apakah Allah mau mendengar doaku? Aku terlalu banyak dosa-dosa dan kesalahan. Aku terlalu banyak kecemaran. Apakah Dia bersedia memberikan telinganya pada permohonanku? Kalaupun Ia mendengarkan doaku, maka Dia akan melihat aku terlalu najis untuk dijawab doanya. Maka kita juga akan merasa putus asa dalam kalimat-kalimat doa kita. Saudara, disinilah kemudian kenapa Yohanes memasukkan kalimat dan inilah keberanian kita, keberanian percaya kita kepadanya. Saudara, kita membutuhkan keberanian untuk bisa percaya kepada Dia. Kita membutuhkan keberanian. Keberanian kita didasarkan pada apa? Kepada janji Tuhan dalam firman-Nya. Keberanian kita didasarkan pada seluruh apa yang Allah pernah katakan di dalam firman-Nya. Oke, baik, kita akan berkata, Tuhan, aku mau berani. Tapi applicable-nya seperti apa? Aplikasinya seperti apa? Yohanes hanya memberikan satu jalan, doa. Berdoa. Dan kalau dikaitkan dengan kehidupan kekal yang dijanjikannya, maka kehidupan kekal tidak bicara berkaitan dengan masa yang akan datang. Tapi kehidupan kekal dapat dinikmati saat ini. Yaitu pada waktu apa? Pada waktu kita berdoa. Demikian Yohanes mau mengatakan. Ini adalah sebuah nasihat praktis, penggembalaan praktis yang
mungkin pada waktu itu sudah mulai sirna dari gereja Tuhan. Ya, oleh karena terpaan daripada ajaran-ajaran gnostik yang begitu hebat menjadikan orang Kristen berkata, ya sudahlah, kalau begitu untuk apa lagi kami harus terlalu berharap? Toh tubuh Kristus hanya bayang-bayang belaka, maka iman kami pun juga bayang-bayang. Sudahlah, biarlah itu menjadi sebuah teori yang pernah kita dengar dan kita simpan saja sebagai sebuah heritage. Dan apakah ini kemudian berdampak dalam kehidupan pribadi kita? Jangan bicara itulah, itu nanti simpan sajalah dulu. Bahkan kita mau memikirkan dan membicarakannya pun juga malas. Sudahlah, biarlah itu menjadi sebuah bangunan yang indah saja, tapi nggak ada kaitannya dengan hidup kita. Yohanes bilang tidak, kamu bisa menikmatinya saat ini. Sehingga saudara, dalam kalimat ini Yohanes berkata, kamu mengetahui bahwa kamu memiliki hidup yang kekal? Ya, kamu mengetahuinya. Bukan hanya kamu mengetahuinya, tapi kamu harus tahu. Dan bagaimana kamu menikmatinya? Dari kalimat atau dalam suasana doamu. Di situ kamu tahu, kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, bagaimana pengertian ini? Yohanes kemudian membaginya menjadi dua bagian. Bagaimana kita tahu bahwa doa ini dalam kaitannya dengan kehidupan kekal? Yohanes membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, Yohanes berkata, kita berdoa dan doa tersebut adalah doa dengan dimensi penebusan. Ini doa orang Kristen. Saudara, Yohanes pertama berkata doa orang Kristen adalah doa di dalam dimensi penebusan. Inilah yang menjadikan doa kekristenan itu berbeda dengan doa siapapun juga di dalam dunia ini. Ada banyak orang yang berdoa. Dan hampir semua kepercayaan mengajarkan tentang cara bagaimana berdoa. Mereka mempunyai aturan-aturan tersendiri dalam hal berdoa. Bahkan budaya sekuler pun juga mengatakan bahwa mereka memiliki sarana-sarana berdoa. Dengan beragam macam modelnya, dengan beragam macam sikapnya. Mereka punya tata cara berdoa. Banyak orang berdoa. Saat melihat sebuah bencana, maka orang kemudian akan tergerak hati untuk berdoa. Tetapi, apa bedanya dengan kekristenan? Doa-doa orang yang tidak atau di luar kekristenan ada doa yang tidak ada hubungannya dengan posisi mereka di dalam Kristus. Perhatikan, ini sebuah kalimat yang saya garis bawahi. Doa di dalam kekristenan adalah doa dalam kaitannya, dalam hubungannya, dalam persekutuannya dengan Yesus Kristus. Itu sebab, kenapa kemudian kita berkata, di dalam doa orang Kristen itu adalah doa dengan dimensi penebusan. Doa orang Kristen didasari dengan berita Injil daripada Yesus Kristus. Ini spiritualitas keagamaan di dalam kekristenan. Itu sebab kenapa Yohanes berkata, dan inilah keberanian percaya kita. Setelah dia bicara tentang kehidupan yang kekal, tentang penebusan Kristus dan dampaknya bagi orang percaya, maka kemudian dia memakai jembatan dan untuk mengatakan, sekarang kamu bicara mengenai doa, baik. Dan kamu harus tahu bahwa semua orang berdoa. Tapi kamu harus berbeda. Doa kamu adalah di dalam dimensi penebusan. Saudara-saudara, melalui doa pengabdian kita bersama dengan Kristus, kita akan alami. Melalui doa kita akan menikmati persekutuan dalam keintiman bersama dengan Kristus yang telah menebus kita. Itu sebab ada dimensi penebusan. Tanpa dimensi penebusan, maka doa orang Kristen tidak beda dengan doa siapapun juga. Bahkan tidak beda dengan doa orang-orang yang katanya tidak beragama sekalipun. Saya tidak percaya orang ateis tidak berdoa. Dalam momen-momen tertentu mereka juga pasti akan berkata atau mereka akan bersikap untuk mencari dalam tanda kutip Tuhan, tolong saya. Entah pada Tuhan antah berantah atau seperti apa. Saya ngomong ini bukan berarti melecehkan, tapi merupakan sebuah pergumulan untuk memahami bagaimana
spiritualitas dalam kehidupan seseorang itu pasti akan mencari sebuah pegangan, mencari sebuah tiang yang kokoh yang untuk bisa dipegang kuat. Kita membutuhkan itu. Tapi dalam kekristenan dibilang, kalau kamu bicara berkaitan dengan doa, maka ketahuilah, kamu bisa berdoa karena ada berita Injil pernah menyentuh kehidupanmu. Kamu bisa berdoa karena ada penebusan Kristus. Dan kita percaya bahwa pekerjaan Kristus telah selesai bagi kita di atas kayu salib, dan Ia telah membuka pintu sorga kepada Allah Bapa yang sebelumnya sangat tertutup rapat untuk kita. Bukankah kitab Ibrani mengatakan kalimat seperti itu? Kita berani datang kepadanya, kepada Allah dengan sebuah keberanian yang penuh. Masuk menuju kepada takhta kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Berdasarkan apa? Berdasarkan korban Kristus. Saudara, kita datang kepada Allah bukan dengan kebenaran kita sendiri, bukan. Di dalam Alkitab, Lukas pasal yang ke-18 itu kita melihat tentang orang yang mencoba untuk datang kepada Allah dengan kebenaran sendiri. Orang-orang Farisi itu, dia dengan sangat bangga berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti orang-orang yang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang jahat, aku bukan seorang pezina, bukan seorang pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 daripada semua yang kudapat." Oh, sangat yakin, sangat pasti, sangat mantap dalam semua permohonan doa ini. Tapi apakah Kristus mendengar doa tersebut? Di dalam cerita itu Yesus kemudian berkata tentang seorang pemungut cukai yang menepuk-nepuk dadanya dan berkata, "Aku tidak pantas datang kepadamu Tuhan. Aku tidak pantas." Sebab dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kebenaran apapun untuk dapat datang kepada Allah. Sementara contoh orang Farisi yang pertama, dia datang dengan kebenarannya sendiri dan berkata, "Aku pantas untuk mendapatkan semua itu Tuhan. Sebab aku sudah melakukan segala sesuatu yang engkau tuntut, bukan? Aku sudah berusaha dengan begitu keras dan sekarang aku datang dan berterima kasih kepadamu." Heran. Doa yang seakan-akan disampaikan dengan penuh penghormatan, dengan penuh ibadah, dan dengan penuh kesucian yang sudah dia coba torehkan dalam kehidupan dia selama ini. Tuhan bilang, "Aku tidak dengar. Aku tidak menerima doa orang tersebut." Sebab dia datang dengan kebenarannya sendiri. Tetapi doa yang didengar adalah doa pemungut cukai ini yang berkata, "Aku tidak pantas datang kepada Tuhan." Saudara, di sini kita melihat dengan dasar apakah kita berani datang kepada Allah dengan lipat tangan, tutup mata dan manggil nama Dia. Maka Yohanes berkata, doamu adalah ada aspek penebusan di sana. Maka doa seperti itulah yang Tuhan dengar. Allah tidak tertarik untuk mendengarkan setiap kalimat-kalimat doa seberapa bagus pun, jikalau tidak didasarkan kepada penebusan daripada anaknya. Allah bahkan mungkin jijik untuk mendengarkan kalimat-kalimat doa yang kita ajukan kepadanya, walaupun kita mengajukan dengan bagus, walaupun kita mengajukannya dengan hati yang dengan tulus, tapi tanpa aspek penebusan, maka kita tidak tahu apa-apa yang disebut sebagai pengucapan syukur. Kita tidak akan pernah datang dan kemudian mengatakan, "Tuhan, ampuni aku." Kita akan menjadi asing untuk kalimat-kalimat doa seperti demikian. Kenapa aku harus meminta ampun daripada dosa? Kenapa aku harus mengucap syukur kepada Allah? Kenapa? Lain halnya jikalau doa itu lahir daripada hidup yang mengerti dengan baik. Aku adalah orang berdosa yang ditebus olehnya. Sehingga kalau mengucapkan kalimat Tuhan terima kasih, maka terima kasih itu dari dasar hati yang cemar sekali. Kenapa aku pantas datang dan memanggilmu Bapa yang duduk di tempat kudus,
Sementara Yesaya sendiri pun tertunduk dan kemudian tidak berani untuk menatap Ia yang duduk di atas takhta Allah. Terlalu suci. Tapi Tuhan mengizinkan kita memanggil namanya yang kudus itu. Bapa di sorga. Saudara-saudara, Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita dan semua pergumulan, kekurangan, dan kecenderungan kita yang berbuat dosa. Yang berulang-ulang. Allah tidak mengharapkan kita menyelesaikan semua problem dosa kita, lalu kemudian baru kita datang kepadanya. Jikalau demikian, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa datang kepada Dia. Sebab bukan kita yang menyelesaikan problema dosa kita. Tapi Dialah sendiri. Dia menghendaki kita datang kepadanya sebagaimana adanya kita. Dalam sebuah pengakuan, dalam sebuah ketundukan, di dalam sebuah ketakutan. Kita bahkan seperti pemungut cukai itu yang berdiri jauh-jauh di sana. Dengan kepala yang tertunduk dan memukul dada tanda penyesalan. Kasihani aku Tuhan, orang berdosa ini. Kasihani aku. Apa yang aku bisa lakukan jikalau Kristus tidak menebus aku? Itu sebab aku datang dengan permohonan, kasihanilah aku. Itu sebab kenapa kemudian di dalam surat pengembalaan ini Yohanes mengatakan, jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Sehingga Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen di dalam kota Efesus. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai harta kebenaran firman yang limpah sekali. Tetapi ayat ini kenapa harus diberikan kepada mereka? Mungkin pengakuan dosa sudah menjadi barang asing di dalam kehidupan rohani mereka. Mereka merasa bahwa mereka sudah percaya kepada Kristus, maka mereka memiliki hak untuk datang dan meminta segala sesuatu kepada Allah. Kami sudah anak Allah bukan? Kami anak Allah, kami pantas untuk mendapatkan semua. Allah adalah Bapa kami. Dia begitu baik bagi kami. Dia begitu murah hati. Tapi Yohanes berkata, tidak demikian adanya. Kalau kamu hidup di dalam kecemaran, kalau kamu hidup di dalam dosa, maka pasti Allah tidak akan pernah mendengar doamu. Pengakuan dosa itu adalah sesuatu hal yang harus terus-menerus ada di dalam hidup orang percaya. Terus saudara, ada liturgi yang kemudian di dalam gereja Tuhan dihilangkan pengakuan dosa ini. Pengakuan dosa dihilangkan, digeser sehingga orang percaya tidak mengherankan, akan mengatakan, emang perlu ya mengaku dosa? Di dalam GRI sendiri pengakuan dosa itu ada di dalam tata liturgi. Tetapi pengakuan dosa tidak bisa mengalahkan akan berita pengampunan daripada dosa. Kita akan mengaku dosa dalam doa syafaat. Kita berkata, Tuhan, kita berdosa, kita sudah salah. Kami minta ampun Tuhan. Sebelum kami melanjutkan datang kepada Allah dalam ibadah kami, mohon Tuhan berbelas kasih pengampunan. Selesai, enggak usah terlalu panjang-panjang. Sebab Allah mengampuni kita. Yang perlu kita nikmati adalah hidup di dalam pengampunan. Hidup dalam pengampunan. Berita pengampunan. Anugerah pengampunan itu harus terus-menerus terdengar dalam telinga kita. Dan inilah yang harus mengambil porsi yang lebih banyak, lebih besar dalam hidup percaya kita. Kalau enggak, kita akan menjadi orang Kristen yang terseok-seok. Dan terus-menerus sepertinya kaki kita terikat ke belakang di rantai. Tapi sebaliknya, ada liturgi daripada gereja ketika masuk dalam
Dalam liturgi pengakuan dosa itu panjang sekali. Panjang sekali. Tuhan, kami mengaku kami sudah salah. Kami mengaku kami sudah gagal. Kami mengaku kami sudah berdosa. Setiap bagian kalimat-kalimat pengakuan itu dijedah dengan lagu. Sehingga saya coba berhitung. Kira-kira sampai 5 menit, 6 menit sendiri untuk kalimat pengakuan itu. Lalu kalimat pengampunan hanya gak sampai 1 menit. Mengutip Matius pasal yang ke-22. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu berita pengampunan. Gak salah, cuma porsi tentang pengakuan dosa lebih banyak, anugerah cuma sedikit sekali. Gereja Reform terbalik. Saudara-saudara, pengakuan dosa harus ada sepanjang umur kita. Tuhan tahu kita punya pergumulan untuk menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Kita banyak kali gagal. Banyak kali melakukan dosa yang mengulang dosa yang itu saja. Tuhan tahu bahwa bagaimana kita kadang-kadang merasa susah hati dan merasa pengakuan dosa itu sesuatu hal yang akan mematahkan semangat perjuangan. Oleh karena kita membaca akan teori-teori daripada orang-orang yang hidup dalam dunia yang bukan orang percaya. Yang mengatakan percaya kepada Allah itu adalah hanya orang-orang yang sakit jiwa saja. Orang-orang sakit jiwa itu mereka membutuhkan semacam pegangan untuk memberikan kestabilan jiwa. Maka itulah orang-orang yang sakit jiwa. Teori ini dicetuskan oleh seorang yang sangat terkenal sekali. Dan banyak orang berkata, sudahlah, kalau kita bicara mengenai pengakuan dosa, itu akan mematahkan semangat perjuangan. Itu akan meruntuhkan akan jiwa kita untuk maju ke depan. Jangan bicara tentang pengakuan dosa. Justru yang Tuhan dengar, Tuhan sangat senang mendengarnya adalah jika kita mengaku dosa kita. Jika kita mengaku, Tuhan senang mendengar kalimat demi kalimat pengakuan dosa kita. Dia senang mendengar sebab pengakuan dosa yang kita katakan itu adalah sebuah pengakuan. Aku tunduk kepada kebenaran penebusan Kristus yang pernah aku terima dalam hidupku. Jika kita mengaku dosa, maka engkau akan menikmati Allah dengan segala kekayaan dan kesetiaan dan keadilannya. Kita mengerti kesetiaan dan keadilan Allah. Satu jalur, mengaku dosa. Situ kita akan kaya tentang kesetiaan Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Tentang keadilan Tuhan yang penuh dengan belas kasih-Nya. Sedikit dosa kita saja cukup membangkitkan murka Allah yang menyala-nyala. Tapi ketika kita mengaku dosa, kita melihat keadilan daripada Allah yang begitu murah hati. Oleh karena Kristus pernah satu kali berdiri di tempat kita sebagai orang berdosa, itu untuk menahan murka Allah bagi kita. Di situ baru kita tahu apa artinya Tuhan terima kasih. Itu doa pengucapan syukur. Tuhan terima kasih. Siapakah yang berhak untuk mengampuni dan menyucikan? Hanya Allah saja bukan? Bagaimana dia melakukannya? Dia melakukannya atas dasar kematian dan kebangkitan daripada anaknya, Yesus Kristus. Dengan cara ini kita datang kepadanya. Ini hal yang pertama. Kenapa kata dan itu diucapkan oleh Yohanes seperti sebuah pengalihan dan sebuah konsep teologi yang besar sekali ke dalam sebuah konsep praktika dalam hal doa. Seperti sebuah tangan yang menggapai ke atas. Aku memegangmu Tuhan. Memegang janjimu. Di mana? Di dalam doa. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua yang Yohanes katakan, kita memang harus berdoa dan harus. Orang Kristen itu harus berdoa. Enggak bisa enggak. Kalau engkau merasakan penebusan Kristus, engkau harus berdoa. Yohanes berkata demikian. Yohanes sudah bilang, dan inilah kebenaran percaya kita bahwa kamu boleh ya berdoa, boleh ya kalau kamu rasa enggak apa-apa.
Yohanes tidak ngomong demikian. Yohanes berkata, kamu harus berdoa. Dengan cara seperti itu, maka kita bisa mengerti apa artinya percaya kepada Allah. Dalam hal apa? Dalam hal doa kita. Doa itu seperti sebuah lapangan yang besar sekali. Di dalamnya kita menemukan ada kekayaan daripada kemurahan, daripada berkat-berkat Allah. Saudara-saudara, orang Kristen adalah orang yang berdoa. Orang Kristen adalah orang yang harus berdoa. Saudara, doa ini kemudian Yohanes bilang, ternyata tidak sembarang berdoa. Ada batasan di dalam doa kita. Batasannya apa? Kehendak Allah. Itu batasan doa. Sehingga bukan segala sesuatu yang kita pikirkan ada dalam pikiran kita, kita cetuskan. Sesuatu yang kita rasakan di dalam hati kita, kita langsung bicarakan. Mungkin pada awal kita diajar seperti demikian. Tapi semakin lama engkau tidak boleh berdoa dengan model seperti ini. Ini doa egois. Doa egois sama seperti seorang anak bayi yang hanya minta segala kebutuhan yang terpenuhi, setelah itu kemudian dia akan tertidur dengan nyenyak. Atau seperti seorang anak-anak yang akan menangis untuk meminta jajan atau meminta mainan kepada orang tuanya, dan dia akan terus menangis sebelum dia mendapatkannya, baru dia akan terdiam. Tidak demikian orang dewasa, bukan? Orang dewasa adalah dia tahu bagaimana mempertimbangkan segala situasi, pantas atau tidak pantas, saat inikah atau nanti, dia bisa mempertimbangkan semua tersebut. Apakah ini berguna bagiku atau sebenarnya enggak? Saudara, Yohanes bilang berdoa ada batasan. Batasannya apa? Kehendak Allah. Itu batasannya. Batasan adalah kehendak Allah. Yohanes, maksud saya, Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang cukup terkenal itu, mengajarkan tentang bagaimana kita berdoa. Dalam Matius pasal yang ke-6, berdoalah, carilah kerajaan Allah, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, tidak salah kita menginginkan segala sesuatu, tidak salah. Namun sebagai orang Kristen, keinginan kita harus tunduk di bawah keinginan Allah. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa banyak impian, harapan, keinginan yang kau miliki untuk diri sendiri. Tapi jika tidak sesuai dengan kehendak Allah sebagai tujuan akhir, maka apa yang kita kejar tidak akan pernah memuaskan hatimu. Kau akan terus mencari. Kau berdoa dan kemudian kau mendapatkannya, maka terus menerus engkau akan diusik oleh rasa egois dan kerakusan kita. Aku minta Tuhan kasih, aku minta Tuhan kasih, aku minta Tuhan kasih. Kita akan terus menerus memintanya, bukan? Ini hukum keinginan. Enggak ada keinginan yang kita minta satu kemudian terpuaskan dan kita enggak minta lagi. Kita dapat, kita akan terus minta. Dan akhirnya Tuhan adalah pemuas keinginan dan kebutuhan kita. Satu kali kalau Tuhan tidak kasih, wah, kita bisa murka. Kita bisa marah kepada Dia. Tuhan bukan pemuas kebutuhan kita. Tuhan bukan Santa Claus yang menjadi orang yang menyenangkan hati kita. Yohanes berkata, ada batasan. Ini yang berkenan kepada Allah. Batasannya apa? Kehendak Allah. Kehendak Allah. Tidak heran kalau Yakobus satu kali berkata, mari kita coba perhatikan. Saya mengajak saudara untuk melihat Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang 4 ayat yang kedua B. Dari ayat yang kedua saya bacakan kepada saudara. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kamu mengingini segala sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya.
Atau lebih baik saya baca dari ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini hal pertama, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoa itu apa sih? Salah berdoa karena kamu mengutamakan keinginanmu. Ya, karena Yakobus berkata, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Konteks ayat ini adalah aku punya sesuatu keinginan. Aku punya suatu keinginan sehingga aku akan katakan kepada Allah, bukankah aku anak Allah? Bukankah aku adalah umat Allah? Bukankah Allah adalah Tuhanku, Rajaku, pemilik segala semesta? Maka aku bisa minta apa saja. Yohanes bilang, no, tidak. Semua yang kamu minta ada batasan di dalam kehendak Allah. Kamu harus siap hati kalau kamu tidak memperhatikan ini. Kamu minta dan Tuhan tidak mendengar atau Tuhan tidak berkenan menjawabnya. Kamu mungkin akan bertengkar dengan Allah. Ya, kamu akan bertengkar dengan Allah. Kamu akan menjadi orang yang kemudian membunuh akan sikap relasi dengan Tuhan. Sudahlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Kamu akan menjadi iri hati terhadap doa daripada orang lain yang didengar dan dijawab oleh Allah. Kamu akan marah dengan sesamamu. Saudara-saudara, Allah menginginkan kita mengetahui bahwa kehendak Dia itu adalah di tempat pertama. Jangan berdoa dengan pikiran yang dipenuhi oleh keinginan kita, hasrat hati kita, motif kita. Kalau kita tidak mendapatkannya, maka awas lo ya. Kira-kira begitu. Yakobus berkata, tahukah kamu akarnya di mana? Akarnya adalah karena kamu bersahabat dengan dunia. Dunia sudah memasukkan semua keinginan-keinginannya dalam dirimu. Sehingga Allah pun menjadi pemuas daripada keinginan dan kebutuhan engkau. Jangan suka bertengkar dengan Allah karena keinginan yang berjuang dalam tubuhmu. Jangan membunuh relasimu dengan Allah jika Ia tidak berkenan terhadap permintaan doamu. Jangan menjadi iri hati terhadap orang lain karena doanya dijawab. Dan kau berkata, saya juga berdoa kepada Allah yang sama. Kenapa doa saya tidak didengar dan dijawab dan kenapa orang lain dijawab? Tahukah faktor utamanya apa? Kita mengabaikan kehendaknya. Hendaklah kita menjadi orang Kristen yang ketika berdoa, walaupun kita belum tahu kehendak Tuhan itu seperti apa, tapi kita punya hati untuk bersedia tunduk kepada kehendak Tuhan. Kita bersedia tunduk dan berkata, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Maka Dia akan menolong kita untuk mengerti kehendak-Nya. Lalu bagaimana cara kita berdoa mencari kehendak-Nya? Bagian penutup ada 3 hal yang saya akan coba soroti. Yang pertama, kita harus berada di dalam kehendak-Nya. Dalam tanda kutip, di dalam kehendak-Nya. Maksudnya apa? Kita harus memiliki kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki persekutuan yang kudus dengannya. Dengan cara apa? Tinggallah di dalam firman-Ku, kata Kristus. Tinggallah dalam firman-Ku.
Dan dengan demikian maka mintalah apa yang kau kehendaki, maka kau akan menerimanya. Kalau engkau tinggal dalam firman-Ku, maka pasti engkau tahu apa kehendak Allah. Kau pasti tidak akan sembarangan ngomong kepada Allah. Saudara pernah ngomong sama orang lain kan? Ngomong apa kamu? Kau punya pengalaman begitu bukan? Ngomong gak dipikir. Ngomong apa kamu? Kita punya pengalaman itu dan kita sebel dan kesel sekali dengan orang yang ngomong nyerocos, ngomong tanpa pikir. Saya memakai ini sebagai sebuah jembatan keledai. Sudah seberapa lama kau jadi orang Kristen? Apakah ngomong nyerocos begitu kepada Tuhan? Mungkin Tuhan akan diam dan melihat engkau. Dia diam dan dia akan berkata, aku tidak jawab. Saudara-saudara, kita akan menjadi orang Kristen yang sakit hati sama Tuhan. Oleh karena kita tidak tinggal di dalam kehendak-Nya. Tinggal dalam kehendak-Nya adalah kita tinggal dalam firman-Nya. Yohanes mengatakan itu dalam Injilnya Yohanes pasal yang ke-15 dan dia mengulangi dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3 dalam suratnya. Bukan berarti kita tanpa dosa. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tinggal dalam firman-Nya adalah kita tinggal dalam Kristus. Jika kita belum pernah mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, jikalau kita belum pernah menaruh kepercayaan kita kepada salib Kristus dan pengampunannya, jikalau kita belum pernah menerima penebusan daripada Kristus, dan itu berarti kita tidak akan pernah mengandalkan Kristus sebagai juru selamat. Nah, saudara tahu dampaknya apa? Itu artinya engkau tidak berada di dalam kehendak Allah. Dan doa-doamu tidak akan digubris oleh Dia. Dia mendengar, tapi Dia tidak akan menggubrisnya. Pemazmur sangat takut sekali untuk hal ini. Bahkan dia berkata tentang kalau ada niat jahat yang ada di dalam hatiku, tentulah engkau tidak mau mendengar. Pernyataan ini bukan ditujukan kepada orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya, mereka pasti tidak ada dalam Kristus. Tidak dalam Kristus, maka pasti tidak akan menggubris akan perkataan daripada Kristus. Untuk apa aku mendengar Dia? Dan orang seperti ini tidak akan pernah didengar doanya oleh Tuhan. Tapi apakah ada orang percaya dengan gaya hidup model seperti itu? Sangat mungkin. Siapa mereka? Mereka ada orang yang sudah ditebus, tetapi terus-menerus tidak taat kepadanya. Orang seperti ini adalah orang yang terus-menerus menyimpan dosanya dan menikmati dosanya dalam diri. Tidak heran kalau Tuhan tidak mendengar doa-doanya. Tuhan hanya mendengar orang yang ingin tunduk kepada kehendak-Nya. Ini hal yang pertama. Bagaimana kita tahu kehendak Allah itu dalam kehidupan kita? Kau harus tinggal di dalam firman-Nya. Yang kedua, fokus permohonan kita harus kepada kehendak-Nya. Pertama, kita tinggal dalam kehendak-Nya. Kedua, fokus permohonan kita harus kepada kehendak-Nya. Seluruh tujuan kita harus berorientasi, Tuhan, apakah kehendak-Mu bagiku? Paulus berkata, Dia adalah Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan daripada kehendak-Nya. Saudara, saya mengatakan kita mungkin bukan orang yang mengerti kehendak Allah secara sempurna. Bahkan seorang pendeta pun di dalam jam terbang yang begitu banyak tetap akan duduk dan berdoa dan berkata, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi. Yakobus masih dalam hal yang sama. Coba kita perhatikan. Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang ke-13. Sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita sekalian.
Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Kehidupan sehari-hari bukan? Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebentar ya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Apakah ini menunjukkan dia mengetahui kehendak Allah secara sempurna? Tidak. Ini merupakan sebuah rencana, harapan, keinginan. Dia tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kehendak Allah di masa depan bagi dia apa? Dia tidak tahu. Tapi satu hal yang dia katakan, jika Allah menghendakinya. Ini saya bilang motif. Motif Tuhan, mungkin aku tidak mengerti kehendakmu sekarang. Tapi aku tetapkan hati kehendakmu yang jadi. Dia berkenan mendengarnya dan dia berkenan untuk mengatakannya. Aku akan kasih tahu kamu kehendakku apa. Pikiran orang Kristen itu occupied terhadap Tuhan, kehendakmu apa? Dan Allah akan menuntun, memimpin orang-orang seperti ini menikmati kehendak Allah. Ini yang kedua. Bagaimana kita akan menemukan kehendak Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, mintalah di dalam nama Yesus. Fix, tanpa ganggu gugat. Sampai dengan saat ini kamu belum pernah meminta apapun. Mintalah dalam namaku dan kamu akan mendapatkannya. Demikian kata Yesus. Minta di dalam nama Yesus. Yesus sendiri berkata kalimat itu. Mintalah dalam namaku. Jika kamu minta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalimat itu menunjukkan bahwa aku berada di bawah otoritas daripada Kristus. Aku datang atas nama Kristus kepada Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga hanya berkenan kepada Kristus. Kristuslah perantara satu-satunya kepada Allah. Dan kita datang di dalam namanya. Kita datang di dalam namanya dan Allah berkenan menerima kita di dalam hadiratnya. Jangan menjadi orang Kristen yang ketika berdoa, Bapa di sorga, bla 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 bla, amin. Kamu datang atas nama siapa? Kamu datang atas hak apa? Atas otoritas siapa? Bapa di sorga, bla 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 bla, amin. Itu mengatakan aku datang atas hakku sendiri sebagai orang kata sudah ditebus. Tuhan bilang, no. Kamu datang dengan aturanku. Itu apa? Dalam nama anakku. Itu berarti ketundukan. Itu berarti sebuah pengakuan otoritas. Bapa di sorga, aku meminta atas nama anakmu. Mau menjelaskan bahwa Kristus mengetahui semua apa yang kamu katakan. Dan dia berada di tempatmu. Dan dia bicara kepada Bapa di sorga. Dia berdiri mewakili engkau dan saya. Itu sebab kenapa kita datang dalam nama Yesus. Yang kedua, tidak tahukah kita bahwa doa itu ada peperangan rohani? Dalam kitab Daniel itu dikisahkan tentang Daniel doanya terlambat 21 hari. Oleh karena ketika Tuhan mengirim malaikat untuk membawa jawaban doa di tengah jalan dicegat oleh kuasa kegelapan. Lalu kemudian bertarunglah malaikat yang membawa jawaban doa tersebut dengan kuasa kegelapan. Sampai kemudian ada penghulu malaikat Mikael datang kemudian membantu. Dia menghadapi kuasa kegelapan dan kemudian mengatakan, kamu bawa jawaban doa kepada Daniel. Terlambat 21 hari. Peperangan rohani ini. Doa adalah peperangan rohani. Bukan sesuatu hal yang sederhana dan leyeh-leyeh. Nah, setan sangat takut dengan nama Yesus itu. Saudara-saudara, mintalah di dalam nama Yesus. Ini bukan sebuah kalimat penutup di dalam doa. Tapi ini adalah sebuah perlindungan, kepastian bahwa Bapa di sorga menerima doa kita. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak.
jika kamu meminta segala sesuatu dalam namaku. Demikian Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14. Saudara-saudara, saya berharap apa yang kita pikirkan pada pagi hari ini menyalakan api kecil dalam hati kita, menghidupkan kembali keinginan doa kita. Jangan biarkan itu padam. Biarlah api itu terus menyala, makin lama makin besar, dan hiduplah bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih firman-Mu menjelaskan kepada kami bagaimana kami berdiri di hadapan Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu berdasarkan korban Kristus. Kami berjalan dalam iman kepercayaan kami pun berdasarkan Injil Yesus Kristus. Hidup kami adalah Kristus. Tolong kami menikmatinya dan menyukainya, termasuk di dalam pengalaman doa-doa kami. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat gamblang yang Yohanes berikan melalui firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin.